Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada menikmati siaran ini, kami percaya sukacita ilahi memenuhi kita semuanya. Dan tepat di hari ini kita sedang merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah merupakan hari yang bersejarah bagi kita seluruh orang percaya, orang Kristen seluruh dunia ini. Kenapa? Karena disinilah titik balik kehidupan kita diubahkan oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena kematian Kristus. Jadi ini hari yang sangat penting bagi kita semuanya. Sekalipun Bapak Ibu dengan saya tidak bisa bertatap muka secara langsung di gereja yang biasanya kita bisa beribadah bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah dinyatakannya kepada kita semuanya. Dan melalui kesempatan ini, marilah kita bersama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan melalui beberapa pujian akan kami persembahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Haleluya Yesus. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku.
Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Mari kita berdoa bersama-sama. Meskipun kami tidak melihat tangan-Mu yang terpaku, meskipun kami tidak pernah melihat lambung-Mu yang tertikam, kubur-Mu yang kosong, mahkota duri yang Kau kenakan, tetapi kami percaya semua yang Kau lakukan adalah untuk kami, orang yang percaya, yang mempercayai bahwa apa yang Kau pernah lakukan 2000 tahun yang lalu adalah untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur karya-Mu yang luar biasa. Itu yang kami syukuri di kesempatan hari ini. Terpujilah Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, berkati setiap perkataan firman Tuhan, supaya setiap para pendengar dimanapun mereka berada, mereka disentuh oleh lawatan kasih Tuhan, mereka diberkati, mereka dapat merenungkan betapa kasih-Mu hebat dan dahsyat yang sudah menyelamatkan kami. Kami siap mendengar firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita sedang merayakan Jumat Agung. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin sedang memang harus tinggal di rumah, bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, karena penyembahan itu bukan tergantung tempat, ibadah bukan tergantung musik, tetapi penyembahan itu adalah tergantung hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dan akan tiba saatnya orang akan menyembah bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan di tempat-tempat tertentu, tetapi orang yang menyembah yang benar adalah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kesempatan ini saya akan membagikan renungan bagi kita untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus dengan judul Kematiannya Berbeda. Ya, kematiannya berbeda. Apa maksud daripada judul ini? Semua orang akan mati, ya. Dan ada begitu banyak cara orang mati. Ada yang mati karena memang faktor usianya sudah lanjut usia, 70, 80 tahun, 90 tahun, setelah itu mati. Ada juga yang mati karena sakit, ya, bermacam-macam sakit sekarang ini, termasuk juga sakit karena terinfeksi virus COVID-19, ya, karena tidak tertolong bisa mati juga. Ada juga mati karena kecelakaan, lalu lintas, kecelakaan karena bekerja, kecelakaan karena apa saja, karena faktor kelalaian sehingga kecelakaan, mati juga.
Dan ada juga yang matinya secara sengaja dia mati, yaitu bunuh diri. Ini mati yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Nah, ada apa dengan kematian Kristus sehingga kematian Yesus ini begitu berbeda dengan kematian manusia pada umumnya? Nah, itu yang akan kita lihat. Hal-hal apa yang membuat kematian Yesus menjadi berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan dari sinilah nanti kita akan melihat siapa Yesus itu sesungguhnya. Ternyata dia bukan manusia biasa, dia beda. Ya, sekalipun ada orang berkata Yesus itu hanya nabi biasa, manusia biasa, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Dari sini kita akan melihat, dari perbedaan-perbedaan kita akan melihat bahwa ternyata Yesus itu berbeda dengan kita semua manusia. Nah, hal-hal apa yang membuat kematian Kristus menjadi berbeda dengan manusia lainnya? Yang pertama adalah kematian Yesus sudah dinubuatkan. Bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir di bumi ini, kelahirannya pun sudah dinubuatkan, kehidupannya sudah dinubuatkan, bahkan kematiannya pun sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Misalnya saya akan buka dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan tentang siapa dari keturunan perempuan yang dimaksud. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Hawa di sini? Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Daud, tetapi dia adalah Sang Mesias, yaitu Yesus yang disalibkan di atas kayu salib oleh para tentara Romawi. Jadi dikatakan disaliblah, digenapi ayat 15 Kejadian pasal 3 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yang dimaksud di situ siapa? Jelas iblis yang mengambil rupa jadi ular untuk menggoda ada Hawa dan Adam di Taman Eden. Ya. Jadi keturunan yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala si ular. Ya. Bisanya ular itu, sengatnya ular itu ada di mana? Bukan di ekor, bukan di badannya, tetapi di kepalanya. Jadi itu adalah gambaran tentang karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jelas-jelas itu meremukkan kuasa iblis, kuasa setan yang sebelumnya merajalela untuk menggoda, menjatuhkan, menghancurkan ya setiap manusia. Tetapi bagi kita orang yang percaya, beriman bahwa apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu menjadi awal kemenangan yang pasti bagi saya, bagi Bapak Ibu semua yang percaya. Itu sebabnya jangan takut, jangan pernah takut dengan iblis, dengan setan dalam bentuk rupa apapun. Sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada semua roh yang ada di dunia ini. Dan Yesus sudah mengalahkan dia 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi percayalah, ini salah satu bukti bahwa kematian Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya karena kematiannya sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Bahkan cara matinya pun sudah jelas. Dalam kitab Yesaya pasal 53 dikatakan dia dihina orang, dia ditikam, dia menderita aniaya. Jelas, artinya kematiannya caranya itu sudah
dinubuatkan oleh Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir dan mati di bumi ini. Dan kematian Yesus pun untuk dia mati sebagai orang yang tersalib juga sudah Yesus sampaikan itu kepada para murid-muridnya. Anak manusia akan disalibkan dalam Matius pasal 26 ayat 2. Padahal masih ada beberapa 2 atau 3 hari lagi dia baru ditangkap, dia disiksa, disalibkan. Tetapi dia sudah bicara dulu kepada para murid-muridnya, anak manusia akan menderita dan mati disalib. Jadi dari situ kita bisa mengerti bahwa ternyata kematian Yesus ini bukan kematian sembarangan. Karena itu sudah dinubuatkan. Itu sudah ada dalam planning Allah ribuan tahun sebelumnya. Bahkan saat ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah memplanning jalan keluar manusia untuk mendapatkan keselamatan, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Berarti kalau itu dinubuatkan, artinya kematiannya sangat penting. Kalau kematiannya sudah diceritakan, dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, artinya ada sesuatu yang sangat penting. Ada pesan yang sangat penting di balik kematiannya. Itu yang perlu kita pahami sebagai umat Tuhan. Jadi mungkin banyak orang berkata kematiannya sebuah musibah, kematiannya itu sebuah malapetaka. Bukan. Kita akan lanjutkan, akan kita temukan nanti jawabannya. Hal-hal apa yang membuat kematian Kristus menjadi berbeda? Yang pertama tadi karena kematiannya sudah dinubuatkan. Sekarang yang kedua, kematiannya karena memberikan nyawanya. Dia mati karena sengaja memberikan nyawanya. Ya. Artinya berbeda dengan manusia pada umumnya. Manusia tidak ada orang yang mati memberikan secara sengaja, memberikan nyawanya. Bukan, tidak ada. Seperti saya katakan tadi, ada orang mati karena sakit. Itu pun dia tidak rela, dia tidak ingin cepat-cepat mati. Kebanyakan manusia ingin punya umur yang panjang. Sebabnya obat-obat awet muda itu laris. Ya, pergi ke dukun, ke dokter-dokter kecantikan supaya dia kelihatan awet muda. Dia berusaha bagaimana supaya dia tampil lebih kuat, lebih panjang umurnya. Apapun dilakukan oleh manusia. Artinya apa? Dia menyangkal kematiannya. Dia tidak ingin cepat-cepat mati. Dia ingin panjang umurnya. Tetapi Tuhan, dia secara sengaja memberikan nyawanya. Tetapi ingat, kalau ada kata-kata memberikan nyawanya bukan berarti Allah itu mati. Oh, Allahnya orang Kristen ternyata mati. Karena Yesus itu Allah. Dan Yesus itu mati. Ternyata Allah itu bisa mati dong. Nah, tunggu dulu. Kenapa dikatakan Yesus mati? Karena di satu sisi dia juga adalah manusia 100%. Maka dia mati. Kalau dia mempertahankan kealahannya secara utuh dalam dirinya, tidak mungkin Allah itu mati. Nah, bagaimana supaya dia bisa mati? Maka dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia mengambil rupa tubuh, dia mengambil tubuh. Ya. Insarke, dia mengambil tubuh. Masuk ke dalam daging menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia mati. Dari sini saja kita pelajari bahwa dia secara sengaja memberikan nyawanya untuk mati, untuk tebusan banyak manusia yang berdosa. Suatu ketika pada saat Tuhan Yesus telah selesai mengajar, ada orang-orang yang tidak suka dengan ajarannya. Ada begitu banyak
ahli Taurat dan orang Farisi terutama sangat benci dan tidak setuju dengan ajaran Yesus. Sebabnya mereka berusaha menangkap dia. Tetapi seringkali ya mereka gagal menangkap Yesus. Kenapa? Karena Yohanes pasal 7 ayat 30 berkata, karena waktunya belum tiba. Artinya apa? Kematiannya sudah di-planning, kematiannya sudah direncanakan, dan kematiannya itu secara sengaja dia berikan nyawanya. Ya. Saya akan membaca Yohanes pasal 10 ayat 17. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sampai di sini saja ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi secara sengaja dia memberikan nyawanya. Kalau dia tidak memberikan nyawanya, saya percaya tidak ada satupun yang sanggup merebut nyawanya Tuhan. Karena dia Tuhan. Kalau Yesus secara sengaja tidak rela dia diikat, kalau dia tidak rela dipaksa memikul beban salib, kalau dia tidak rela disalibkan di Golgota, dia tidak akan mati. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, serdadu-serdadu Romawi berkata, kalau engkau betul-betul anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu. Misalnya ini ya, kalau Yesus itu dengar ya permintaannya tentara Romawi, dia bisa turun dari salib, bisa langsung copot, sep, kakinya sep, dia turun, dia langsung menghembusi semuanya dan bisa mati semuanya. Ya, dia bisa meloloskan diri, dia tetap hidup. Tetapi itu bukan pilihan yang paling penting. Pilihan yang paling urgen, paling penting adalah dia harus rela mati. Karena dengan kematiannya lah menjadi awal penebusan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ya. Karena dia dengan kematiannya lah saya mendapatkan pengampunan. Karena dengan kematian Kristus lah dosa-dosa saya ditanggung dia di kayu salib. Bukan lagi saya yang menanggungnya. Yang seharusnya saya manusia yang berdosa. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Seharusnya saya yang mati. Seharusnya saya yang berdosa itu digantung di kayu salib. Tetapi tidak akan membawa keselamatan kepada saya. Tetapi Yesus, dia yang rela tergantung di kayu salib. Supaya saya yang percaya apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga, itu menjadi tanda kemenangan bagi saya orang yang percaya kepada dia. Jadi itu yang membuat kematian Kristus berbeda. Yang kedua tadi, karena kematiannya, karena memberikan nyawanya. Secara sengaja dia memberikan nyawanya. Jadi karena kasih Tuhan lah. Karena Tuhan melihat usaha kita, usaha saya untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Untuk luput dari hukuman abadi di dalam neraka jahanam. Itu tidak akan bisa. Hanya sia-sia, usaha seperti menjaring angin, tidak akan berdampak apa-apa. Karena Tuhan melihat itulah, maka dia yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia, mengambil rupa menjadi tubuh yang bisa mati, supaya oleh kematiannya menggantikan saya, posisi saya yang berdosa, menjadikan dia menjadi berdosa dan terkutuk, karena dosa dan kutuk yang harus ditimpakan kepada saya. Dan itu dialami oleh Kristus. Jadi itu yang membuat kematian Kristus yang berbeda. Karena kematiannya
ia memberikan nyawanya. Yang ketiga, apa yang membuat kematian Kristus berbeda? Yang ketiga, karena kematiannya sebagai pengganti. Kenapa saya katakan pengganti? Pengganti artinya seharusnya seperti saya katakan tadi, yang mati itu saya. Yang mati karena dosa itu saya. Yang mati harus mengalami hukuman kekal di neraka jahanam itu adalah saya. Tetapi Tuhan menggantikan posisi saya itu, dan Dia memberikan hidup yang kekal, mahkota kemuliaan kepada saya. Kurang enak apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita ini hanya orang-orang yang kurang bersyukur dengan karya Kristus. Itu sebabnya mari saya mengajak kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, terutama yang Bapak Ibu yang tinggal di rumah hari ini, mari syukuri, renungkan betapa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Ya, dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-6 mengatakan bahwa kematiannya itu karena menanggung sakit kita. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia mati karena pemberontakan kita. Dia mati karena kejahatan kita. Karena saya dipenuhi dengan dosa. Bukan hanya dosa diwariskan oleh nenek moyang kita, mulai dari Adam kepada saya, kepada kita. Tetapi dosa yang saya lakukan pun, saya perbuat pun, saya perkatakan pun sudah cukup banyak. Bahkan ketika saya berpikir yang jelek pun, itu sudah dosa. Menginginkan sesuatu yang terlarang pun, yang dilarang oleh hukum Taurat, itu sudah dosa. Artinya manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Karena Tuhan melihat itulah, karena Dia begitu mengasihi kita, karena begitu besarnya kasih Allah akan saya, akan Bapak Ibu semuanya, akan manusia yang ada di dunia ini. Sehingga Dia rela memberikan putranya yang tunggal sebagai pengganti saya, sebagai pengganti kita semuanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan ayat yang terakhir, Yohanes 19 ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Inilah perkataan Tuhan Yesus sebelum Dia mengembuskan napasnya yang terakhir di kayu salib. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai artinya Dia menggantikan posisi saya sebagai orang yang terhina, orang yang terkutuk, orang yang menderita, bahkan yang mati di kayu salib. Sudah dikerjakannya dengan tuntas, sudah selesai, tidak kurang sesuatu apapun juga, tidak ada kurang sedikit pun, semuanya tuntas dikerjakan di kayu salib. Dia seakan-akan berkata kepada yang pertama, kepada Allah, Bapa, tugasku sudah selesai, karena Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk melakukan misi penyelamatan dalam dunia. Puncaknya di mana? Di kayu salib, dan itu tuntas dikerjakan, selesai. Yang kedua, Dia seakan-akan berkata kepada saya dan saudara semuanya, kepada Bapak Ibu, kepada seluruh umat manusia, sudah selesai, aku menggantikan engkau di kayu salib. Hukumanmu sudah selesai, aku tanggung. Penderitaanmu sudah selesai, aku tanggung. Penyakitmu sudah selesai, aku tanggung. Bebanmu, persoalanmu, masalahmu, bahkan ketakutanmu akan hari esok, akan hukuman yang kekal, sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Sudah selesai dikerjakan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Anugerah kemurahan Tuhan yang tak terhingga, yang saya terima dan kita terima semua dari Tuhan. Dan yang ketiga, Dia seolah-olah berkata kepada iblis, hai iblis,
Kuasamu sudah selesai. Sampai di sini engkau tidak punya kekuatan dan kuasa lagi untuk menyeret orang-orang yang percaya. Karena nubuatan 2000 tahun yang lalu mengenai keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular atau iblis itu sudah tuntas dikerjakan di kayu salib. Salib Kristus 2000 tahun yang lalu di Golgota itu mengerjakan kemenangan yang luar biasa atas kuasa iblis dan setan. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi mari renungkan momen Jumat Agung ini. Momen kematian Kristus ini adalah merupakan hal yang sangat tepat bagi kita untuk merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi saudara. Betapa Tuhan itu mengasihi saya. Betapa Tuhan itu rela mati. Dia memberikan nyawanya. Itu menunjukkan bahwa kematian Kristus berbeda. Sebabnya mari, yang terbaik Tuhan sudah kerjakan dan tuntas di kayu salib bagi saudara dan saya. Sebabnya pujilah Tuhan, muliakanlah Dia, layanilah Dia seumur hidupmu. Biarlah melalui renungan singkat pada kesempatan hari ini memberikan sukacita besar bagi kita. Seperti saya katakan, sekalipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung seperti biasanya kita beribadah di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita karena yang terindah Tuhan sudah kerjakan di kayu salib bagi saya dan saudara. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri dalam doa, saya ingin mengajak kita sama-sama memuji Tuhan. Pujian. Haleluya Yesus. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nyanyikan sekali pujian ini sambil merenungkan kebaikan-Nya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
kasih. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Kami merenungkan betapa kasih-Mu yang hebat, tidak ada duanya. Kasih yang tidak ada taranya. Kasih yang kami alami, kasih yang kami buktikan. Kasih yang sudah meresap di dalam jiwa kami. Kasih yang sudah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Engkau turun dari surga yang mulia, Engkau menjadi manusia. Engkau rela ditolak, Engkau rela dihina, Engkau rela disiksa, menderita, bahkan seperti tidak manusia lagi. Engkau dihina karena dosa kami. Bahkan dipandang dengan rupa pun Engkau tidak dikenal lagi karena begitu menderitanya Engkau bagi kami. Sebabnya Tuhan, melalui kematian Kristus yang kami pahami melalui firman Tuhan ini, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau matinya berbeda karena Engkau mati untuk menggantikan kami, karena Engkau mati untuk memberikan nyawa-Mu bagi kami sebagai umat tebusan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang ada di rumah dan dimanapun juga, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh dapat mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ini dan memberikan kekuatan, memantapkan iman mereka dalam mengikut Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GBS yang ada di Mojo Agung dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka selama masa kami tidak bisa beribadah di gedung gereja ini. Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, jodoh mereka diberkati Tuhan. Cita-cita, harapan, keinginan mereka diberkati oleh Tuhan. Jaga dan lindungi mereka, baik mereka yang tinggal di rumah, baik mereka yang sementara masih harus bekerja seperti biasanya. Tuhan memproteksi mereka dengan kuasa dari Yesus, menutup bungkus, menyelimuti, menudungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala kuasa roh jahat, dari segala musibah malapetaka, secara khusus dari wabah penyakit COVID-19 yang begitu menyebar hari-hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Mu yang penuh kemuliaan kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera malam ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pas setengah jam apa?